Ya, selamat siang, selamat bergabung pada para pemirsa UGTV serta rekan-rekan adik-adik mahasiswa dalam program Team Teaching mata kuliah unggulan Sains Data dan Analisis Big Data. Sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwa mata kuliah Team Teaching Sains Data dan Analisis Big Data ini diampu oleh beberapa dosen dan disiarkan secara live di UGTV. Dan hari ini saya Ramadiansyah selaku dosen pengampu akan membawakan materi hari ini bersama dengan Pak Dr. Rudi J. Swatrio. Apa kabar, Pak? Wah, baik, Pak Rama, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, kita langsung saja untuk materi yang pertama terkait dengan konsep akuisisi data dalam data science untuk ilmu sosial dan humaniora. Baik, kita persilahkan Pak Rudi untuk materi yang pertama. Jadi kita akan bicara apa nih? Tentang akuisisi data ya? Ya, betul. Nah, Rama ya. Jadi perlu diketahui ya, kalau kita bicara machine learning, data science, artificial intelligence ya, itu membutuhkan knowledge. Betul. Ya. Nah, untuk membentuk knowledge itu harus mengabsorb ataupun mengakuisisi data. Ya. Nah, inilah pentingnya akuisisi data. Mungkin ilustrasinya mudah nih, Mas Rama. Jadi kalau kita belajar nih, kalau kita belajar dari bahan-bahan yang baik, maka otomatis kita juga pintar, gitu kan? Betul. Sama juga dengan sistem ya, ataupun aplikasi. Kalau data yang masuk, yang diakuisisi itu bagus, sesuai, maka dia juga akan punya knowledge yang baik. Jadi kita di pembahasan ini kita akan membahas tentang akuisisi data, karena ini hal yang sangat penting nih. Karena kalau ada istilahnya kan garbage in, garbage out. Ya kalau datanya garbage ya, outnya pun juga garbage gitu ya. Makanya kita harus mengantisipasi hal-hal tersebut. Jadi ya ini kita akan membicarakan 3 hal sebenarnya, ada 3 sesi ya. Yang pertama tentang konsep akuisisi data dalam data science, nah khususnya untuk ilmu sosial humaniora. Jadi seperti yang kita tahu bahwa di sosial humaniora ini kita tahulah semua bidang itu sekarang sudah pasti terpapar ya dengan AI, machine learning ya. Maka spesifik di sosial humaniora ini data-data yang perlu diakuisisi ini sangat penting untuk menghasilkan sebuah implementasi ataupun solusi di bidang data science ya. Kemudian kita juga akan bicara bagaimana tekniknya dan alat atau tools ya yang bisa digunakan untuk melakukan akuisisi data. Kemudian nanti di sesi yang ketiga kita akan bicara tentang studi kasus, ya, case study gitu ya, dalam sosial humaniora. Oke, terkait dengan konsep akuisisi data dalam science, data science ya, sebenarnya tidak spesifik khusus juga untuk sosial humaniora ya. Sebenarnya untuk semua bidang itu prinsipnya sebenarnya sama, ya. Jadi data science, kalau kita bicara data science, apa itu data science? Itu adalah bidang ilmu ya yang menggabungkan multidisiplin antara lain statistik ya, matematik, pemrograman, domain knowledge ya. Di mana tujuannya adalah untuk mengekstrak wawasan ataupun agregasi gitu ya, ataupun knowledge atau pengetahuan terhadap data tersebut. Simpelnya kalau misalnya kita punya yang paling simpel pakai Excel deh. Kita punya satu spreadsheet. Nah, kalau spreadsheet itu dibaca baris per baris, itu kan ada data, tapi knowledge pengetahuannya belum ada. Tapi begitu misalnya kita ngitung jumlah, ngitung rata-rata, nah itu udah mulai ada knowledge-nya tuh. Oh ternyata dari satu data ini, oh ini ternyata yang paling tinggi nilainya sekian, yang paling rendah nilainya sekian. Nah itu salah satu ilustrasi mengekstrak pengetahuan dari sebuah data. Sehingga ya komponen utama dalam data science, kalau kita bicara secara umum, framework umum ya dalam data science, tahapan pertama itulah akuisisi data, kemudian pembersihan dan pemrosesan data, analisis data, dan visualisasi data. Nah ini kalau kita lihat dari urut-urutan ya,
akuisisi data ini tahapan yang pertama. Artinya apa? Sangat penting nih. Iya. Ya, sehingga data yang nanti digunakan gitu ya dalam data science ini benar tidak apa ya, mengantisipasi yang kita sebut GIGO tadi ya, garbage in, garbage out gitu ya. Kemudian pembersihan, nah ini nanti di tahapan berikutnya nih kita bicara. Berikutnya, karena kita tahu bahwa data yang diakuisisi itu tidak selamanya sesuai dengan data yang kita butuhkan. Betul. Ya. Ya. Butuh proses-proses tertentu untuk memproses data itu bisa sesuai dengan apa yang kita buat. Kemudian analisis dan tentunya visualisasi dan interpretasi data. Nah, kemudian bagaimana peran akuisisi data ini dalam ilmu sosial ya? Jadi akuisisi data ini merupakan langkah awal dan yang sangat penting, spesifik khususnya di ilmu sosial humaniora. Ya, kita bicara sosial humaniora ini kan cukup kompleks ya, Pak. Kompleks dan lebar fieldnya kan, mulai dari ada ekonomi, psikologi gitu ya, komunikasi. Datanya itu lebih kompleks. Datanya lebih tidak terstruktur. Ya, berbeda dengan orang matematik ya, engineering itu datanya kan udah dalam bentuk kolom, dalam bentuk matriks ya. Nah, kalau di sosial humaniora data-datanya ini hampir 99% itu adalah tidak terstruktur. Iya. Contohnya apa? Posting di sosial media gitu ya, data berita, kemudian percakapan dan lain sebagainya. Jadi peran akuisisi data dalam ilmu sosial humaniora biasanya ya data apa sih yang diakuisisi gitu ya? Akuisisi data ini memerankan yang pertama bagaimana bisa memahami perilaku sosial, ya, kemudian membantu pengambilan keputusan berbasis bukti. Kemudian membantu prediksi perencanaan, ini juga bisa dilaksanakan ya. Perencanaan masa depan dalam dinamika sosial, melakukan forecasting, meneliti perubahan sosial budaya, mengungkap isu sosial yang tidak terlihat. Nah, ini apa ya? Tugas-tugas atau task yang bisa diselesaikan melalui data science di bidang sosial humaniora. Maka akuisisi datanya pun itu harus sesuai dengan tujuan dari data science yang kita terapkan nanti, gitu ya. Contoh, memahami perilaku sosial, ya, memahami perilaku sosial berarti, ya kalau kita sekarang di era dunia digital kan berarti perilaku kita di dunia digital. Berarti datanya berupa apa ya? Bisa tadi yang saya sebutkan, postingan, ya, feed, story, gitu ya. Pak Rama main TikTok nggak? Iya, saya pernah lihat. Pernah lihat TikTok ya. Ya itu juga ya, artinya perilaku orang di TikTok seperti apa, nah itu data-data itu yang akan menjadi yang kita akuisisi ya. Kemudian kalau datanya udah punya, berarti kita akan mengambil tadi knowledge, bisa nanti kita bikin prediksi gitu ya ke depan, seperti apa trennya dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira gambaran peran akuisisi data di dunia sosial. Kemudian kita masih ini, kenapa penting ya akuisisi data? Akuisisi data ini menjadi krusial ya, karena data yang diperoleh itu nantinya akan menentukan keberhasilan ataupun ya akan digunakan untuk tadi ya tugas-tugas tadi. Misalnya pengambilan keputusan, kemudian melakukan prediksi, sehingga kita harus memastikan bahwa data yang kita akuisisi itu memang sesuai dengan task atau tugas ya yang memang udah kita desain. Nah, alasan utama pentingnya akuisisi data ya, satu adalah menjamin ketersediaan data yang valid. Nah, ini yang sangat penting nih. Ya, sebisa mungkin memang ketika kita melakukan akuisisi data itu datanya sebisa mungkin semua valid. Kemudian kita bisa membantu identifikasi pola sosial ya, kemudian mengatasi bias dalam penelitian. Nah, ini penting nih. Bias dalam penelitian itu biasanya bersumber kepada data-data yang palsu. Ya kita menganggap itu benar, tapi ternyata itu data palsu, sehingga mengakibatkan bias dalam penelitian kita. Artinya hasilnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ya.
Apalagi sekarang banyak buzzer ya Pak. Nah, betul, banyak robot Iya, nah gitu itu ya. bisa bias itu. Dan AI pun udah melakukan generating kan. Iya. Nah, itu kita juga harus bisa memastikan dan mengantisipasi. Iya. Ya, kemudian prediksi sosial yang lebih akurat ya tentu saja kalau datanya benar, valid, ya kita bisa melakukan prediksi yang lebih baik. Kemudian mempermudah analisis data ya khususnya dalam skala besar. Jadi kalau kita bicara data science itu kita juga akan erat dengan big data ya. Betul, Artinya semakin banyak knowledge yang dimiliki ya maka akan juga semakin baik model yang kita kembangkan. Oke, kemudian sekarang kita akan melihat bentuk-bentuk dan sifat dari data ya. Yang pertama adalah data kuantitatif. Ya, ini sesuai namanya kuantitatif ya. Ini data yang berbentuk angka yang dapat diukur dan dihitung secara numerik. Nah, rata-rata kalau kuantitatif ini agak terstruktur. Ya. Lebih mudah untuk diakuisisi. Contoh Excel, spreadsheet Excel, itu kolomnya udah jelas. Artinya kolom A itu isinya apa? Nama, kategori sudah jelas. Udah kategori, datanya udah jelas nih. Ya. Nah, ini karakteristik data dari data kuantitatif itu biasanya numerik. Ya tadi misalnya data penjualan. Ya. Itu kan udah gampang, kita udah tinggal bisa menjumlah, ngambil rata-rata, ngambil max, ngambil min gitu ya. Kemudian dapat dihitung. Lebih objektif dan lebih mudah untuk divisualisasikan. Nah, kalau bisa dapat data yang numerik ini akan jauh lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah data kualitatif ya. Data kualitatif ini data yang bersifat deskriptif ya dan tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, ini ya kayak tadi postingan, berita atau dokumen ya, dokumen-dokumen surat keputusan, dokumen proposal itu kan semuanya kualitatif. Ini mungkin sosial humaniora lebih ke data ini Pak yang lebih banyak ya. Betul. Nah, khususnya di sosial humaniora ini jauh lebih banyak nih yang data-data kualitatif. Nah, ini justru challenge-nya tuh di sini ya. Nah, karakteristik data kualitatif itu biasanya deskriptif gitu ya, subjektif ini kan tergantung yang nulis siapa, perspektif daripada subjek yang menulisnya ya. Kemudian tidak bisa diukur secara numerik ya, kemudian bersifat eksploratif. Nah, ini challenge utamanya itu seperti itu gitu ya, yang sering terjadi. Dan contoh misalnya data-data kualitatif ya, data-data kualitatif itu bisa kalau misalnya di bidang psikologi nih. Dan psikologi itu bisa persepsi ya, persepsi orang tua gitu ya. Kemudian bagaimana mereka posting kalau lagi stres itu seperti apa, kalau lagi seneng seperti apa. Kalau kita bisa ngumpulin datanya kan bisa akan terlihat tuh polanya. Nah, itu salah satu contoh aja. Kalau di bidang ekonomi gitu ya, bisa lihat sentimen atau persepsi orang terhadap sebuah produk ya. Kalau kita lihat posting-posting dari sosial media tuh kan kalau dia puas terhadap suatu produk itu deskripsinya akan berbeda ya kan dengan yang tidak puas. Nah, itu data-data itu yang bisa kita ambil tapi tentunya nggak bisa langsung kita interpretasikan gitu ya. Artinya nih tulisan ini dia suka apa enggak. Nah, itu kita perlu bentuk model. Komentar dan ulasan juga di toko online gitu ya. Komentar-komentar tentang sebuah produk atau ulasan. Nah, kalau ulasan sebenarnya ada numeriknya tuh. Oh iya, bisa. Kan biasanya ngasih bintang ya. Mas Rama kalau pesan ojek online gitu ya, kalau kita puas kan kita ngasih pesan. Nah, itu datanya numerik. Tapi kalau ulasan kita nulis, oh saya tadi ditinggal di tengah jalan. Nah, itu berarti kan deskriptif atau kualitatif. Kemudian itu adalah jenis data ya. Jenis data dalam bentuk sifat. Nah, sekarang berdasarkan sumber data. Nah, ini yang penting juga nih. Jadi kalau kita bicara data berdasarkan sumber data itu ada dua. Ada yang disebut dengan data primer, ada yang disebut dengan data sekunder. Nah, ini apakah data sekunder lebih baik dengan data primer? Belum tentu.
Apakah data primer lebih baik dari data sekunder juga Iya, belum belum. tentu. Ya. Jadi harus punya fungsi masing-masing, Betul. ya. Jadi kalau yang disebut dengan data primer itu adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber asli ya untuk tujuan penelitian tertentu. Karakteristiknya asli dan langsung, spesifik. Ya ini waktu dan biaya lebih besar, tingkat akurasi memang jauh lebih tinggi. Ini paling simpelnya apa? Kalau kita melakukan wawancara Ya. atau ngisi kuesioner. Betul. Misalnya saya ingin meneliti mahasiswa gitu ya, yang senang belajar atau tidak senang. Nah Ya. itu saya ngumpulin kuesioner nih, suruh ngisi. Nah itu kan kita mengambil data langsung dari sumber utama, Betul. objek penelitian kita. Ya. Itu kita sebut dengan data primer ya. Kalau di bidang psikologi misalnya wawancara dengan korban gitu ya, ataupun survei di tingkat mahasiswa, itu kita sebut dengan data primer. Waktu dan biaya lebih besar ya karena kita perlu effort, ya kan? Ya. Untuk mengumpulkan data itu kan kadang kan untuk supaya punya responden yang banyak itu ada gimmick-gimmick juga. Karena kita bertemu responden dengan langsung, Pak. Betul, karena kita bertemu langsung dan kita butuh data mereka. Betul. Kadang ada juga yang ngasih gift gitu ya, kalau udah ngisi dapat hadiah gitu ya untuk sebagai ucapan terima kasih. Nah, sehingga waktu dan biaya jadi lebih besar. Kemudian kita lanjut dengan data sekunder ya. Data sekunder ya ini adalah data yang dikumpulkan ya, diproses dan dipublikasikan oleh pihak lain. Yang tentunya kita nggak tahu sebelumnya apakah sudah digunakan atau belum ya, tapi itu dikumpulkan oleh pihak lain yang kita bisa akses. Itu data sekunder. Contoh, misalnya yang paling simpel itu jumlah penduduk. Ya. Nah, itu yang ngeluarin kan misalnya BPS. Ya. Berarti itu data sekunder karena yang melakukan pengumpulan datanya adalah pihak lain ya. Nah, karakteristik data sekunder itu biasanya mudah diakses, datanya available ya, artinya sudah ada, sudah bisa diakses. Nah, quality itu tergantung memang siapa yang ngumpulin. Ya. Contoh kalau tadi misalnya ngumpulin Bank Indonesia, BPS, lembaga-lembaga yang kredibel gitu ya, atau PBB ya, ataupun WHO, ya itu mungkin kualitas datanya kita bisa percayai dengan baik ya. Kemudian biasanya kurang spesifik ya, biasanya yang tersedia itu kan data-data umum, data umur gitu ya, data jumlah dan lain sebagainya. Tadi kadang tidak spesifik sesuai dengan tujuan dari penelitian kita. Kemudian sumber-sumber data primer ya itu biasanya dari wawancara, survei juga bisa, kemudian diskusi kelompok atau FGD ya, forum group discussion ya, atau juga melalui observasi. Ya. Kadang kan ada juga yang datanya dikumpulkan dari observasi. Ya. Kalau observasi itu berarti si penelitinya ngelihat gitu dan mencatat apa yang terjadi gitu kan. Seperti melihat lalu lintas di jalan. Betul, misalnya ya kan dia diminta untuk ngitung berapa sih mobil yang lewat gitu ya. Dia melakukan observasi itu di dalamnya ya. Kemudian kalau untuk data sekunder ya biasanya riset studi kasus sumbernya ya, ataupun literatur, riset online, ataupun memang aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara periodik gitu ya oleh lembaga-lembaga pemerintah. Nah itu biasanya bisa menjadi sumber dari data sekunder. Tapi memang data sekunder ini tergantung dari sumbernya ya Pak? Betul, jadi kita harus pilih-pilih juga. Pilih-pilih itu dalam artian itu, nih yang ngumpulin siapa. Kemudian kita juga sebenarnya ya kalau mau lebih baik itu kita harus tahu cara ngumpulinnya mereka gimana. Metodenya seperti apa. Karena kalau kita tahu metodenya, maka otomatis tingkat kepercayaan kita terhadap data tersebut akan jauh lebih baik kan. Karena kadang juga ada lembaga gitu ya, mereka ngeluarin angka tapi metodenya nggak dikasih tahu. Nah ini quote unquote bisa benar bisa enggak ya. Ini maka tergantung dari bagaimana mereka mengumpulkan data tersebut, data sekunder. Nah ini tantangan dalam akuisisi data di bidang sosial humaniora ya. Pertama ini tadi subjektivitas dalam pengumpulan data ya. Ini kadang ya misalnya nih kita ingin meneliti orang yang stres dan tidak stres gitu ya.
Ya kadang-kadang kita ngumpulinnya kan langsung ngisi survei. Nah kita nggak tahu apakah benar dia stres atau tidak gitu ya. Jadi ada subjektivitas di dalam. Nah itu memang harus ada sebenarnya cara-cara untuk memastikannya ya. Nah itu nanti perlu dipersiapkan. Kemudian kesulitan dalam mendapatkan partisipan. Nah ini yang sering. Nih. Makanya tadi saya singgung tadi kadang ada yang ngasih gift ya. Kadang-kadang kan gini ya, dalam melakukan akuisisi data itu membutuhkan data yang cukup, variabel data yang cukup banyak. Ya kan nggak cuma nanya nama sama alamat. Tapi kan misalnya kamu pernah belanja di sini enggak, kamu ini, kalau orang yang enggak punya waktu dedicated gitu ya, kan akan sulit tuh. Sehingga respondennya ya cuma 10 gitu ya. Nah ini memang menjadi satu tantangan ya. Nah kemudian yang terakhir tentunya validitas dan reliabilitas data. Jadi kita harus memastikan. Kita kan paling sering nih begini ya, kalau di Social Humaniora tuh ngumpulin lewat survei deh. Bikin Google Form atau Monkey Form gitu ya. Kemudian kita sebar. Sebenarnya kita harus bisa memastikan apakah benar yang mengisi adalah orang tersebut. Sesuai dengan target yang kita pilih. Nah itu menjadi tantangan tuh. Nah nanti tentunya ada metode-metode untuk cross check yang harus diimplementasikan. Divalidasi oleh pakar mungkin. Betul, bisa jadi divalidasi oleh pakar. Karena kan pakar bisa melihat tuh. Kalau yang ngisi datanya ngaco itu akan beda patternnya, ya kan? Ini nggak mungkin gitu ya. Validasi pakar bisa, kemudian juga antisipasi di dalam pertanyaan kuesionernya juga bisa gitu ya. Sehingga memastikan jauh lebih valid lagi. Nah ini yang penting nih, etika ya, etika akuisisi data, persetujuan informasi ya. Kita setiap meminta data itu kita harus istilahnya informed consent ya, artinya yang bersangkutan memang bersedia memberikan data dan dia bersedia memberikan data itu sampai batas apa. Apakah datanya boleh kita publikasikan atau tidak, itu harus kita tanyakan. Kemudian kerahasiaan, anonimitas ini juga harus dijaga ya. Tidak merugikan subjek penelitian dan prinsip keadilan dan non diskriminasi. Jadi etika ini sangat penting nih untuk itu. Nah yang terakhir terkait dengan akuisisi data, tentunya ini harus tetap menyesuaikan ya dengan regulasi yang ada di Indonesia, khususnya tempat kita berada. Ya regulasi yang ada ya, ada undang-undang perlindungan data pribadi ya, kemudian tentang etika penelitian, ada juga keterbukaan informasi publik ya. Jadi kita harus memastikan misalnya ya di pelindungan data pribadi itu ada klausul kita nggak boleh tuh mempublish tanggal lahir misalnya ya. Ya itu kita harus jaga, kita nggak boleh sampai mempublikasi hal-hal tersebut. Nah ini kita harus tetap comply dengan regulasi-regulasi yang ada. Saya kira itu Mas Rama, kita di sesi 1 ini kita membahas bagaimana akuisisi tipe data dan tantangannya seperti itu. Ya. Wah menarik sekali ya. Jadi memang akuisisi data di dalam ilmu sosial humaniora memiliki tanda kutip karakteristiknya sendiri gitu ya. Dari tantangannya, kemudian juga tipe datanya seperti apa gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi di segmen kedua setelah jeda berikut ini. Ya, kita kembali lagi di tim teaching Sains Data dan Analisis Big Data, di mana topik kita pada pertemuan ini adalah tentang akuisisi data. Kalau tadi di sesi pertama kita sudah menjelaskan ya tentang pengenalan daripada akuisisi data. Nah ini di sesi kedua Pak Rama akan menjelaskan nih tentang teknik dan tools ya yang digunakan dalam melakukan akuisisi data. Silakan Pak Rama. Baik, terima kasih Pak Rudi. Tadi di segmen sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Rudi terkait dengan
konsep akuisisi data, ya, terkait dengan jenis datanya, kemudian tantangannya seperti apa, ya. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan bahwa terkait dengan akuisisi data di sosial humaniora itu memiliki tanda kutip karakternya tersendiri, ya. Bagaimana perlakuannya untuk melakukan akuisisi data di sosial humaniora, dan juga terkait dengan peraturan yang berlaku atau regulasi yang berlaku di Indonesia terkait dengan pengambilan data di sosial humaniora. Karena kalau di sosial humaniora itu terkait dengan orangnya langsung atau manusianya langsung gitu ya. Nah, di segmen yang kedua ini kita akan membahas terkait dengan teknik dan alat akuisisi data dalam data science untuk ilmu sosial dan juga humaniora. Oke, kita langsung saja di sini teknik akuisisi data yang pertama yaitu adalah survei, ya. Survei merupakan metode pengumpulan data yang dengan memberikan kuesioner mengajukan serangkaian pertanyaan kepada banyak responden, ya. Jadi di survei ini ya kita bisa menggunakan kuesioner tentunya, atau kita bisa menggunakan yang namanya wawancara, ya. Wawancaranya itu bisa yang sifatnya terstruktur atau yang struktur atau tidak struktur, ya. Kemudian ya memang kalau di dalam survei ini tujuannya untuk mengumpulkan data dalam jumlah yang besar, ya, dan juga secara sistematis, ya. Contohnya misalnya mengukur opini publik, ya, atau persepsi masyarakat, di mana itu merupakan rumpun dari ilmu sosial dan humaniora. Kemudian survei bisa berdasarkan struktur pertanyaannya, ya, bisa survei terstruktur, ya berarti menggunakan pertanyaan yang memang sudah ditentukan sebelumnya dengan format pilihan ganda atau misalkan menggunakan skala Likert, ya. Nah, kalau di survei terstruktur ini yang tadi namanya juga sudah diatur terlebih dahulu sehingga dia itu lebih mudah untuk dianalisis secara statistik. Nah, contohnya misalnya kuesioner kepuasan pelanggan, ya, dengan pilihan dari sangat puas hingga tidak puas, ya. Nah, itu survei terstruktur. Kemudian yang kedua ada survei semi terstruktur. Nah, berarti namanya juga semi, berarti dia kombinasi pertanyaan dari kombinasi pertanyaan yang terbuka dan juga pertanyaan yang tertutup. Nah, kalau survei semi terstruktur ini dia itu memberikan fleksibilitas kepada responden untuk menjelaskan jawabannya, ya. Misalnya contoh survei yang semi terstruktur terkait dengan pengalaman kerja, ya. Nah, itu kan kombinasi pertanyaannya bisa yang terbuka dan juga bisa yang tertutup, ya, karena terkait dengan persepsi pengalaman kerja misalkan di dalam institusi tertentu, ya. Nah, kemudian survei tidak terstruktur. Nah, pertanyaannya ini lebih terbuka tanpa ada batasan jawaban. Nah, ini sering digunakan dalam penelitian yang memang sifatnya eksploratif, gitu ya. Misalnya pertanyaan bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan lingkungan pemerintah. Nah, itu merupakan survei yang tidak terstruktur. Nah, kemudian survei berdasarkan metode bisa kita lihat di sini ada survei online dan juga survei yang tatap muka, ya. Jadi bisa secara daring dan juga bisa secara luring, ya. Kalau misalnya dulu kita pandemi, gitu ya. Nah, bagaimana kita untuk mendapatkan akuisisi data? Maka kita bisa melakukan yang namanya survei secara online, ya. Kalau misalnya sekarang karena kita sudah di fase biasa, gitu ya. Nah, maka kita bisa survei tatap muka. Kita langsung ketemu partisipannya, kemudian kita melakukan survei. Nah, contohnya misalnya di sini survei untuk menganalisa tren konsumsi media sosial pada kelompok usia tertentu, ya. Jadi tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Rudi terkait dengan kita mengakuisisi data di media sosial. Nah, bagaimana ketika kita mengambil data di media sosial itu
juga memiliki metode-metode tertentu ya, dan juga tingkat halangan atau rintangan yang bisa kita hadapi ketika kita melakukan akuisisi data di dalam media sosial ya. Karena di media sosial itu kan tidak hanya orang asli, tapi juga nanti di sana ada robot, ada AI ya. Yang itu dia menjadi tantangan kita gitu ya ketika kita melakukan survei. Kemudian teknis akuisisi berikutnya yaitu adalah wawancara ya. Wawancara ini merupakan pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam ya. Wawancara, namanya juga wawancara, berarti kita menginterview langsung, kita langsung tanya kepada respondennya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah disiapkan atau pertanyaan-pertanyaan yang memang akan menyesuaikan di dalamnya gitu ya. Nah, dalam interview atau wawancara ini berdasarkan struktur pertanyaannya ada 3 tipe, yaitu adalah wawancara terstruktur. Nah, berarti wawancaranya itu sudah menyiapkan daftar pertanyaannya untuk responden tersebut ya. Dia sudah menyiapkan listnya, kemudian dia akan bertanya sesuai dengan list yang memang sudah disiapkan. Kemudian yang kedua, wawancara semi terstruktur. Nah, berarti di sini si pewawancara itu akan menyesuaikan dari pertanyaan dia berikan, kemudian jawaban responden itu bagaimana, kemudian pewawancara itu bisa langsung mendalami dari jawaban yang diberikan oleh responden. Gitu. Nah, ini adalah wawancara yang memang semi terstruktur. Kemudian wawancara tidak terstruktur, ya artinya wawancaranya ini sangat fleksibel. Kita tidak memiliki daftar pertanyaan yang tetap, gitu ya. Jadi kita langsung spontan, kemudian kita langsung tanya kepada responden tanpa kita melihat list pertanyaan atau bisa lebih menyesuaikan dari kondisi dan segala halnya. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari metode pengumpulan data wawancara, maka di sini ada 2 tipe, yaitu wawancara secara daring dan juga wawancara secara tatap muka. Ya. Kalau misalnya kita melihat di stasiun televisi terkait dengan berita, kemudian menanyakan tamunya, itu bisa dikategorikan dengan wawancara secara daring apabila memang respondennya itu tidak ada di tempat. Kemudian wawancara tatap muka yang artinya berarti secara langsung, kita ketemu langsung dengan responden, kita mendengarkan jawabannya. Kemudian apabila kita harus mendalami dari jawaban tersebut agar kita bisa mendapatkan data yang lebih baik, lebih spesifik, ya, maka wawancara tatap muka ini juga bisa digunakan. Ya. Kemudian contohnya wawancara untuk meneliti pengalaman korban bencana alam dalam menghadapi trauma. Ya. Nah, ini kan kalau kita lihat dari contohnya ini sangat sosial dan humaniora karena terkait dengan persepsi pengalaman manusia dalam menghadapi bencana alam. Ya. Nah, itu bagaimana juga kita harus menyesuaikan terkait dengan pertanyaan yang kita berikan karena kondisinya sedang bencana alam, maka harus ada rasa empati juga di sana. Gitu. Ketika kita misalnya mewawancara korban bencana alam atau korban pelecehan seksual misalnya, nah itu juga ketika kita mengakuisisi data, kita harus berhati-hati ketika kita mewawancara dengan korban yang memiliki sensitivitas yang tinggi, seperti itu. Kemudian berikutnya akuisisi data dengan data arsip dan data historis. Akuisisi data arsip dan historis ini merupakan proses pengumpulan data, pengolahan, analisis yang telah terdokumentasi dalam bentuk catatan, tertulis, kemudian dokumen digital, rekaman atau basis data dari masa lalu. Ya, jadi kita melihat dokumen-dokumen yang memang sudah ada, gitu ya. Misalnya kita mengakuisisi data arsip di ANRI, gitu ya, Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, itu kita menggunakan teknik akuisisi data menggunakan data arsip dan juga data historis. Nah, sumber data arsip dan historis ini yang pertama sudah pasti dokumen pemerintah ya, biasanya ya, karena seharusnya dokumen pemerintah itu memang
disimpan di tempat yang aman ya. Kemudian laporan penelitian dan juga studi akademik ya. Kalau misalnya nanti ketika kalian melakukan penelitian ilmiah atau skripsi, kemudian kalian ke perpustakaan, nah itu juga digolongkan menjadi akuisisi data dengan data arsip. Kemudian juga basis data dan juga repositori digital. Nah, ini apabila nanti ketika kalian mengambil data yang memang datanya ini dari sumber yang open source ya. Kemudian dokumen historis dan budaya yang berarti terkait dengan apa yang terjadi di masyarakat gitu ya. Kita bisa lihat dari periode tahunan misalkan, kemudian perubahan dinamika apa yang terjadi di dalam masyarakat terkait dengan budaya dan lain-lain. Nah, contohnya di sini analisis tren ekonomi dan populasi menggunakan data sensus dan statistik ekonomi untuk memproyeksikan perkembangan populasi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini juga contohnya sangat sosial dan humaniora, bagaimana kita melihat tuh apa yang terjadi terhadap ekonomi di masa lampau ya. Kenapa bisa terjadi krismon itu kenapa, kemudian juga kenapa sensus penduduknya dulu tuh naik, sekarang menurun gitu ya. Kemudian juga kenapa dulu statistik ekonominya itu ada naik kemudian turun, kemudian sekarang naik terus turun lagi. Nah, itu kan kita bisa lihat, kita bisa analisis tren ekonomi, kemudian sensus penduduk bagaimana, populasi penduduk seperti apa ya. Nah, itu bisa kita lihat menggunakan data arsip dan juga data historis. Nah, kemudian ini agak sedikit teknis ya. Ya, pasti juga bisa dipelajari juga oleh mahasiswa sosial dan humaniora, yaitu terkait dengan web scraping ya. Ini merupakan teknik otomatisasi untuk mengekstrak data dari halaman web secara sistematis gitu ya. Jadi data-data yang disediakan di internet itu bisa kita simpan gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya web scraping. Nah, data yang disimpan itu nanti bisa berekstensi CSV atau bisa berekstensi Excel gitu ya, atau JSON dan lain-lain. Nah, komponen yang terkait dengan web scraping yang pertama sudah pasti target situs webnya ya. Jadi kita harus cari web-web yang memang official ya. Kemudian kita bisa scraping data tersebut dari website yang memang official ya, sekali lagi dari sumber yang dipercaya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rudi bahwa ketika kita mengakuisisi data, sumber data itu sangat penting. Nah, sehingga sumber data itu seharusnya dari sumber-sumber yang memang resmi ya. Kemudian yang kedua komponennya itu adalah request HTTP ya. Jadi ketika kita menggunakan yang namanya web scraping, maka kita harus mengirim request HTTP ke server ya. Bagaimana nanti server itu akan memberikan data-data ke kita. Nah, kemudian parsing dan juga ekstrak data ya. Jadi data itu nanti akan diterima dalam misalnya dalam format HTML misalkan ya. Kemudian apa yang nanti bisa kita dapatkan dari data tersebut ya, nanti bisa kita lihat. Nah, kemudian berikutnya ketika kita sudah mendapatkan datanya, maka data tersebut akan kita simpan ya. Bisa disimpan dalam format CSV, kemudian dalam format JSON atau dalam format SQL. Nah, kalau di dalam web scraping ini kita mengenal yang namanya teknologi Scrapy dan juga teknologi Selenium ya. Jadi memang ini yang sering kita gunakan. Nah, misalnya di sini contohnya mengambil data dari Twitter atau Facebook untuk menganalisis opini publik tentang kebijakan tertentu. Nah, ini kan yang sedang ramai di Indonesia sekarang, bagaimana kebijakan ini kan bisa diambil dari persepsi masing-masing orang ya. Bagaimana apakah setiap orang itu setuju dengan kebijakan publik yang memang ditetapkan oleh pemerintah, atau kebalikannya, atau tidak setuju. Ya, itu kan bisa kita scraping misalnya dari media sosial, ya misalnya dari Twitter atau dari Instagram, gitu ya. Tadi juga Pak Rudi sudah menjelaskan, kita juga bisa melihat dari misalnya dari TikTok, ya.
Nah, itu juga bisa misalnya nanti bisa kita ambil datanya seperti itu, ya. Oke. Kemudian metode berikutnya adalah web crawling. Nah, ini juga masih yang teknis. Teknik otomatisasi untuk menjelajahi halaman-halaman web dengan mengikuti tautan link yang ada di dalamnya, ya. Jadi kalau tadi kita kenal dengan web scraping, nah ini adalah web crawling. Ya, artinya berarti kita menggunakan link yang sangat banyak. Gitu ya. Kalau misalnya scraping kita webnya itu sudah spesifik apa yang kita tuju. Nah, kalau web crawling kita akan mengikuti banyak link di sana. Kemudian nanti kita ambil data-datanya, ya, sesuai apa yang sudah dituju. Nah, tetapi di sini ada langkah-langkahnya, ya. Bagaimana kita menentukan URL awal, ya. Bagaimana nanti web crawler itu akan memulai dari satu website ke URL yang lainnya, gitu, ya. Kemudian mengambil halaman web, ya. Bagaimana dia akan fetching data, mengunduh halaman web, ya. Kemudian menggunakan HTTP request juga. Kemudian menganalisis struktur halaman. Yang kemudian berikutnya juga mengikuti tautan-tautan lanjutannya dari tautan yang awal tadi, gitu. Kemudian menyimpan dan juga mengindeks data. Nah, perbedaannya seperti itu. Misalnya tadi web scraping dia hanya satu sumber, tapi kalau web crawling dia itu bisa sumbernya itu nanti kemana-mana, gitu ya. Nah, teknologi web crawling juga kurang lebih sama dengan web scraping. Kita bisa menggunakan Scrapy dan juga Selenium. Nah, contohnya di sini crawling situs komunitas untuk menganalisis keterkaitan antar individu dalam suatu kelompok sosial, ya. Situs komunitas, ya. Situs komunitas itu kan artinya nanti di sana itu akan banyak sekali link-link yang memang akan tertaut dengan halaman berikutnya. Nah, oleh sebab itu kita bisa menggunakan namanya web crawling agar data yang kita dapatkan itu bisa lebih spesifik nanti atau bisa lebih baik karena kita menjelajahi link yang lebih spesifik, gitu ya. Oke. Berikutnya menggunakan API, Application Programming Interface. Ini bisa digunakan untuk mengakses dan mengambil data dari sumber eksternal seperti situs web, layanan cloud, basis data online tanpa kita mengunduh atau menyalin data secara manual, gitu ya. Nah, di sini langkah-langkahnya sudah pasti kita harus mengidentifikasi dulu apakah API tersebut tersedia atau tidak, gitu ya. Kemudian kalau memang API-nya ada dan tersedia, kita bisa melakukan permintaan ke API tersebut. Nah, sehingga nanti dari sumbernya tersebut kita bisa mengambil data dari sumber tersebut. Sumber tersebut akan merespon terhadap request kita, ya. Kemudian menerima data dalam format JSON atau XML. Nah, ini format yang memang umum ketika kita menggunakan API. Kemudian mengolah dan menyimpan data. Ya, jadi data yang kita ambil kita bisa olah, nah kemudian baru kita simpan. Ya. Nah, misalnya di sini menggunakan Twitter API untuk menganalisis tren dan sentimen masyarakat terhadap isu tertentu. Ya. Jadi misalnya media sosial yang ramai kita gunakan, misalnya Facebook, Twitter, Instagram, ya. Jadi media-media sosial tersebut itu sudah menyediakan API tersendiri, ya, untuk kita bisa menganalisis apa yang terjadi di dalamnya, ya. Ketika kita menganalisis terkait dengan kebijakan pemerintah, maka kita bisa menggunakan API, gitu, ya. Nanti tinggal misalnya di Instagram kita bisa sesuaikan aja tagar apa yang akan kita ambil di situ, ya. Oke. Nah, berikutnya juga dari sensor dan IoT, ya. Jadi akuisisi data ini juga bisa menggunakan yang namanya sensor dan IoT. Ya, maka di sini proses pengumpulan dan mengukur serta menganalisis data yang dihasilkan oleh perangkat sensor yang memang terhubung ke jaringan, ya. Komponennya ya sudah pasti kita menggunakan yang namanya sensor, ya. Perangkat yang memang mendeteksi dan juga mengukur parameter fisik dan juga atau lingkungan, gitu ya. Kemudian yang kedua ada
microcontroller atau microprosesor. Ini komponen yang akan mengelola data dari sensor. Misalnya kita kenal microcontroller, yaitu ada Arduino, kemudian Raspberry Pi, ya, dan lain-lainnya. Kemudian juga ada jaringan komunikasi, ya. Sudah pasti namanya IoT itu harus ada jaringan komunikasi atau jaringan internetnya. Kita bisa menggunakan WiFi atau kita bisa menggunakan fiber optik, gitu ya, atau jaringan-jaringan yang kencang misalnya 5G dan lain-lain. Kemudian juga ada cloud computing atau edge computing. Ini tempat bagaimana kita menyimpan dan juga memproses data dari sensor, data-data yang dari sensor yang kita dapatkan dalam jumlah besar tentunya, kemudian bisa kita simpan di dalam cloud. Kemudian juga sistem untuk analisis data, bagaimana tools untuk mengolah dan menampilkan data dalam bentuk yang memang sudah mudah kita pahami, ya. Nah, di sini teknologi akuisisi data menggunakan sensor IoT tadi, ya, misalnya contohnya Arduino, kemudian Raspberry, kemudian Google Cloud untuk menyimpan data, Microsoft Azure, Grafana, ya, dan lain-lain. Nah, contohnya di sini sensor lalu lintas dan IoT digunakan untuk mengukur kepadatan kendaraan dan pola pergerakan penduduk di perkotaan, ya. Jadi kalau misalnya di negara-negara maju itu kita sudah memiliki namanya sensor lalu lintas, ya, yang berbasiskan IoT. Bagaimana nanti sensor tersebut akan melihat kepadatan kendaraan yang lewat. Kemudian juga karena misalnya di negara maju banyak pejalan kaki, maka mereka bisa melihat pola pergerakan penduduk, ya, di perkotaan. Nah, itu kan kita bisa menggunakan namanya sensor dan IoT. Jadi kita mengakuisisi data menggunakan sensor dan IoT. Kita tidak perlu kita tidak perlu susah-susah untuk kita observasi atau wawancara. Kita sudah bisa melihat dari sensor yang memang sudah tersedia di lapangan, gitu ya. Nah, kemudian di sini berikutnya tadi kita sudah membahas terkait dengan teknik akuisisi. Berikutnya adalah alat akuisisi data, ya. Di sini kita bisa menggunakan yang namanya Python, ya. Python ini memang sekarang ini terkenal untuk ilmu data science, yang mana di dalam data science itu pasti ada yang namanya akuisisi data, ya. Nah, kemudian library-library yang memang digunakan untuk akuisisi data, misalnya di sini ada Pandas, kemudian ada NumPy, dan juga ada ScrapePy, ya. Kemudian SQL untuk manajemen data, ya. Nah, di sini berarti bagaimana data yang kita dapatkan itu bisa kita simpan dalam format SQL. Nah, nanti di dalam SQL ini kita bisa olah lebih lanjut, ya, karena SQL memiliki perintah-perintah untuk bagaimana dia bisa menselect, bagaimana dia bisa memfilter sesuai dengan keinginan kita, dan lain-lain. Oke, kemudian ini untuk cloud computing di akuisisi data, bagaimana cloud computing ini juga sangat berguna untuk akuisisi data, bagaimana dia bisa menyimpan, memproses data yang kita dapatkan hasil dari akuisisi data. Itu. Ya, mungkin seperti itu Pak Rudi untuk segmen 2 ini. Cukup banyak tools, ya, ataupun yang bisa kita gunakan gitu ya dalam mengakuisisi untuk memastikan bahwa datanya ini valid gitu ya, dan juga bagaimana tools yang digunakan ini bisa membantu memproses, ya, data-data yang diakuisisi tadi. Ya, saya kira pemirsa UGTV, kita break sebentar dan nanti akan kita kembali pada sesi berikutnya. Terima kasih.
Ya, kita kembali lagi di sesi ketiga ya pada tim teaching sains data dan analisis big data ya, Pak Rahma. Jadi kalau di sesi pertama tadi kita udah bicara pentingnya akuisisi data, kemudian sesi kedua kita udah bicara bagaimana tools ya dan alat-alat yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan data. Nah, ini di sesi ketiga ini kita akan membicarakan apa nih, Pak Rahma? Kita akan bicara terkait dengan studi kasus. Oke, jadi ini studi kasus yang memang terkait de ilmu sosial humaniora ya. Ya, Silakan Pak Rahma. Silakan. baik. jelaskan. Terima kasih Pak Rudi. Jadi tadi kita di segmen 1 sudah bicara terkait dengan konsep dari akuisisi data oleh Pak Rudi. Kemudian di segmen 2 kita juga sudah membahas terkait dengan teknik akuisisi data, ya khususnya di sosial humaniora, bagaimana kita melakukan wawancara, bagaimana kita melakukan survei, gitu ya. Kemudian juga teknik-teknik akuisisi data dan juga tools dari akuisisi data yang kita gunakan itu bagaimana. Nah, kemudian untuk segmen 3 kita akan lanjut terkait dengan studi kasus dan implementasi akuisisi data dalam ilmu sosial humaniora. Baik, nah di sini tools yang pertama kita akan menggunakan Google Collaboratory, ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya kalian tertarik dengan data science untuk kalian melakukan riset terkait dengan sosial humaniora, nah ini tools yang sering kali bisa digunakan, ya, yaitu namanya Google Collaboratory. Nah, Google Collaboratory atau Google Colab ini adalah platform yang berbasis cloud yang menjalankan kode Python secara interaktif, ya. Jadi memang sebenarnya Google Colab ini tidak terbatas hanya untuk mahasiswa dalam rumpun engineering atau teknik, tetapi dia juga bisa digunakan digunakan dari rumpun sosial humaniora, gitu ya. Karena memang Google Colab ini bisa digunakan secara gratis. Nah, linknya itu di https://collab.research.google.com, ya. Jadi nanti kalian bisa langsung ke link di link yang ini yang sudah disediakan di dalam PowerPoint kita. Nah, kemudian Google Colab ini bisa kita gunakan untuk akuisisi data menggunakan API, ya. Tadi API juga sudah saya jelaskan sedikit, ya, terkait dengan mekanisme bagaimana kita suatu aplikasi itu bisa berkomunikasi dengan aplikasi lainnya. Nah, Google Colab ini bisa digunakan untuk mengakses data melalui jaringan internet, gitu ya. Terkait dengan bagaimana kita mengimplementasikan API untuk mendapatkan data yang sifatnya itu atau formatnya itu nanti datanya adalah XML atau JSON, gitu ya. Nah, kemudian di dalam Google Colab kita juga bisa melakukan yang namanya web scraping. Tadi juga sudah saya jelaskan bagaimana komponen web scraping, kemudian konsepnya juga bagaimana. Nah, di Google Colab ini kita bisa menggunakan web scraping. Jadi nanti library-nya itu sebenarnya di Google Colab juga sudah disediakan bagaimana kita bisa langsung menggunakan metode namanya web scraping untuk kita mengakuisisi data. Kemudian dari database SQL. Nah, di dalam Google Colab itu kita juga bisa mengolah data yang formatnya SQL, gitu ya. Jadi tadi juga saya jelaskan SQL itu bagaimana kita bisa memfilter data tertentu sesuai dengan kemauan kita, ya. Kemudian kita bisa olah datanya di sana. Nah, ini disediakan fasilitasnya di Google Colab. Kemudian namanya juga Google Colab, yang artinya dari Google. Nah, maka dia juga sudah difasilitasi oleh Google Drive, gitu ya. Jadi kita bisa mengambil data yang langsung memang dari Google Drive, gitu ya. Oke, nah ini berikutnya di sini merupakan gambaran Google Colab, ya. Jadi ketika kalian membuka website Google Colab, maka tampilannya akan seperti ini, ya. Nah, berikutnya ini terkait dengan studi kasus. Ini bagaimana kita mengakuisisi data misalnya dalam ilmu linguistik. Misalnya contoh kasusnya di sini Google Play Store memang kita tahu dia menyediakan ulasan pengguna
yang dapat kita analisis untuk memahami sentimen terhadap suatu aplikasi, ya. Jadi kita sudah tahu bahwa memang platform Google Play Store ini menyediakan aplikasi-aplikasi di sana. Ya, tentu saja di dalam aplikasi-aplikasi tersebut mereka sudah menyiapkan yang namanya ulasan pengguna. Nah, ulasan pengguna ini bisa kita teliti, bisa kita riset. Ya, tentu saja kita bisa menggunakan yang namanya ilmu linguistik. Bagaimana tatanan bahasa yang digunakan pengguna dalam memberikan ulasan. Nah, bagaimana ulasan pengguna tersebut nanti akan masuk ke klasifikasi yang mana, apakah dia klasifikasinya nanti masuk ke ke sentimen positif, sentimen negatif, atau sentimen netral, gitu, ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode akuisisi data yang namanya menggunakan Google Play Scraper, ya. Jadi kita melakukan scraping melalui Google Play, gitu, ya. Kemudian tujuan akuisisi data ulasan aplikasi yang pertama, bagaimana kita bisa memahami kepuasan pengguna, ya. Kita mengukur seberapa puas pengguna terhadap aplikasi yang dibuat berdasarkan rating dan juga berdasarkan komentar yang dikeluarkan oleh pengguna, ya. Jadi kan kalau misalnya komentar itu dalam ilmu linguistik kita bisa melihat tatanan bahasanya itu bagaimana, ya. Kemudian menganalisis sentimen pengguna, ya. Ini kita bisa lihat sentimennya itu nanti bisa masuk ke positif, netral atau negatif. Bagaimana kita bisa memahami opini pengguna secara lebih mendalam, gitu, ya. Kemudian kita bisa menilai tren perubahan sentimen tentunya dari waktu ke waktu, ya. Karena misalnya nanti aplikasinya itu melakukan perubahan terhadap sentimen yang diberikan sebelumnya, maka seharusnya sentimennya itu akan menjadi lebih baik, gitu, ya. Kemudian membantu pengembang dan peningkatan aplikasi, ya. Jadi nanti dari ulasan-ulasan yang memang diberikan oleh pengguna, maka pengembang bisa mengembangkan aplikasinya berdasarkan ulasan-ulasan yang diberikan oleh pengguna, gitu, ya. Kemudian juga bisa untuk evaluasi fitur dan UI UX, ya. Bagaimana nanti pengembang bisa mengetahui fitur yang memang dianggap berguna atau kurang efektif, itu yang mana, ya. Kemudian juga bisa menganalisis feedback terhadap tampilan dan juga pengalaman pengguna yang biasa kita sebut dengan UX atau UI, ya, user experience dan juga user interface. Nah, bagaimana sih untuk kita bisa mendapatkan misalkan tadi dari ulasan yang ada di Google Play Store, gitu, ya. Nah, di sini sudah kami siapkan contoh langkah-langkah akuisisi data di Google Colab untuk kita bisa mengakuisisi data di Google Play Store, ya. Yang pertama, kita harus mempersiapkan Google Colab-nya terlebih dahulu, ya. Jadi kalian bisa langsung menuju ke URL yang ada di sini, colab.research.google.com, ya. Kemudian nanti kita di dalam Google Colab sudah pasti kita diminta untuk menuliskan beberapa baris kode, gitu, ya. Nah, berikutnya berarti kita harus melakukan instalasi library, ya. Jadi tinggal kita tulis aja baris kodenya. Di sini misalnya kita membutuhkan yang namanya Google Play Scraper karena kita menuju Google Play. Kemudian kita juga membutuhkan modul Pandas, ya. Nah, kita tinggal install aja nih pip install Google Play Scraper, kemudian pip install Pandas, ya. Kemudian kita mengimplementasikan modul-modul yang kita sudah install, ya. Kemudian kita import, ya. Misalnya di sini import Pandas as PD, ya. Variabelnya adalah PD. Kemudian dari from Google Play Scraper import reviews, ya, review di Google Play, ya. Nah, kemudian di Google Play itu kan ada banyak aplikasi atau ada banyak program di sana yang perangkat lunak yang disediakan. Nah, di sini misalnya kita akan mereview dari ulasan WhatsApp, ya, WhatsApp yang ada di Google Play Store. Nah, oleh sebab itu di sini kita tuliskan
result, kemudian reviews, com.whatsapp, kemudian nanti dia akan menarik review-review dari aplikasi WhatsApp di dalam Google Play Store. Ya. Kemudian berikutnya kita akan merubah review-review tersebut ke dalam data frame. Nah, maka di sini kita membutuhkan pandas tadi ya. Pandas itu variabelnya adalah PD ya. Maka kita tinggal panggil nih df sama dengan PD data frame result ya. Resultnya itu sudah pasti adalah ulasan-ulasan yang diberikan oleh pengguna terhadap aplikasi WhatsApp di dalam Google Play Store. Gitu ya. Nah, kemudian kita untuk mengecek apakah data yang kita dapatkan itu benar atau tidak, maka kita bisa melakukan cetak datanya nih. Ya, tinggal kita print, kemudian df hit ya. Df ini merupakan data frame yang tadi merupakan data hasil scraping kita, review pengguna. Ya, kita tinggal tampilkan 5 data pertama. Ya. Kalau misalnya 5 data pertama itu sudah valid, maka seharusnya data-data berikutnya itu mengikuti data yang 5 data di atas. Ya. Kemudian berikutnya kita tinggal simpan datanya. Nah, datanya kita tinggal simpan nih, kita mau dalam format apa, misalnya bisa dalam format CSV atau dalam format Excel, ya tinggal pilih aja mana yang kalian nyaman untuk kalian bisa baca atau bisa kalian gunakan, gitu ya. Nah, misalnya di sini kita untuk menyimpan dalam format CSV, maka kita tinggal df to CSV ya. Jadi df-nya itu data frame-nya tadi, kemudian kita convert ke file ekstensi CSV. Ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin simpan dalam Excel, maka kita tinggal panggil df.to Excel gitu ya. Sehingga nanti dia akan menyimpan dalam bentuk Excel. Nah, tentu saja kita juga harus sediakan nih judul filenya. Misalnya Google Play Reviews.csv atau Google Play Reviews.xlsx ya. Berarti dia dalam mode dalam format Excel atau dalam format CSV seperti itu. Nah, kemudian berikut adalah hasil dari akuisisi data kita gitu. Jadi tadi yang kita bicarakan oleh Pak Rudi dan juga saya, bagaimana kita mengakuisisi data. Nah, ini merupakan gambaran dari hasil akuisisi data tersebut gitu ya. Nah, ini merupakan data komentar-komentar yang memang diberikan kepada aplikasi WhatsApp di dalam Google Play Store ya. Jadi di sini ada review ID-nya, kemudian username-nya siapa ya. Kemudian ulasannya bagaimana ya. Ulasannya itu di dalam konten ini ya. Di dalam table konten, kemudian skornya berapa, atau biasa kita sebut itu dia memberikan bintang berapa, nanti akan terlihat tuh di situ. Kemudian juga dia itu memberikan ulasannya kapan, kemudian aplikasi WhatsApp-nya itu versi berapa yang dia review gitu ya. Nah, ini semua kelihatan. Gitu. Nah, hasil akuisisi data ini itu kan bisa kita olah lagi. Kita bisa visualisasikan, kemudian data ini juga nanti bisa kita menjadi acuan bagi para programmer untuk mengembangkan aplikasinya akan lebih baik. Kemudian tadi dari hasil review ini kan kita bisa juga nanti melihat apakah dia itu sentimennya bisa ke arah positif, ke arah negatif, atau ke arah netral ya. Nah, kalau misalnya dari ilmu linguistik nanti, maka kita bisa lihat tuh dari kata per kata, mana kata yang menyebabkan dia itu lari ke kategori positif, atau ke kategori negatif, atau ke kategori netral gitu ya. Jadi mana kata yang menjadi dominan sehingga dia bisa lari ke kategori tertentu gitu. Nah, itu kan nanti bisa kita lihat tuh, sehingga nanti hasilnya aplikasi ini itu lebih banyak sentimen positif atau lebih banyak sentimen negatif atau lebih banyak sentimen netral seperti itu ya. Nah, ini merupakan akuisisi data untuk ilmu linguistik. Nah, berikutnya untuk ilmu sosial. Nah, ini contoh kasusnya
kejahatan di kota besar adalah isu yang kompleks dan memerlukan pemantauan serta analisis yang mendalam, ya. Jadi kita meriset kejahatan yang terjadi di kota besar, ya, terutama di negara maju, gitu ya. Nah, tujuan akuisisi data kejahatan ini bagaimana kita bisa memantau dan juga menganalisis dari tren kejahatan yang sering terjadi, ya. Jadi kita bisa melihat tuh kejahatan yang sering terjadi itu di mana, kejahatan apa, kemudian apa yang bisa kita lakukan terhadap tren kejahatan yang terjadi, ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan keselamatan publik, bagaimana kita bisa merencanakan kebijakan keamanan, ya, terkait dengan tren kejahatan yang memang terjadi di kota besar tersebut, gitu, ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengakuisisi datanya? Ya. Yang pertama, sudah pasti kita harus persiapkan Google Colab-nya. Kemudian kita melakukan instalasi modul Pandas. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa mengimplementasikan dengan Python, ya. Kita import modul Pandas, kemudian kita kita berikan variabel PD, gitu ya. Nah, kemudian karena kita mencari dataset tingkat kejahatan dalam kota besar, maka di sini misalnya contohnya di kota Chicago, ya. Nah, ini di kota besar, di kota Chicago itu sudah menyediakan yang namanya data terbuka, gitu ya, sehingga kita bisa akses. Nah, ini merupakan data sekunder, ya, data sekunder. Nah, kemudian data tersebut bisa kita simpan dalam bentuk format Excel, gitu, ya. Nah, kemudian hasil akuisisinya seperti apa? Nah, hasil akuisisinya seperti ini, ya. Jadi dalam dataset kejahatan di kota Chicago itu bisa kita lihat nih, ya, ada tanggalnya, ya, kemudian juga ada tipe kejahatannya, ya, kemudian juga ada deskripsinya bagaimana, kemudian lokasinya terjadi di mana, apakah lokasinya terjadi di rumah, di apartemen, apakah lokasinya terjadi di jalanan, apakah dia terjadi di dalam angkutan publik, misalnya di kereta, gitu ya, atau di tempat grocery store, gitu ya, tempat untuk orang belanja, ya. Kemudian juga di sini terlihat apakah penjahat tersebut tertangkap atau tidak, arrest, ya. Kemudian domestiknya bagaimana, gitu ya. Kemudian di sini juga terlihat ada district, ward, dan juga community area. Nah, ini merupakan administrasi, ya, di dalam kota Chicago, gitu ya. Jadi ada yang namanya district, ward, dan juga community area. Kemudian juga terlihat di sini ada koordinatnya, berarti di sini menandakan lokasi presisi, dia itu di longitude mana dan latitude mana, gitu ya. Kemudian juga tahun terjadinya kejahatan tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat dataset ini kan sebenarnya banyak sekali variabel yang bisa kita olah. Nah, sehingga dari variabel yang banyak ini nanti kita bisa lihat nih, ya, kejahatan yang sering terjadi itu kejahatan apa, kemudian lokasinya di mana, ya. Nah, kemudian juga tahun berapa yang sering terjadi kejahatan, gitu. Kemudian di lokasi administrasi di mana, ya. Nah, dari hasil akuisisi data tersebut, maka misalnya nanti pemerintah akan menerapkan suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan yang memang terjadi di lokasi tertentu, gitu, ya. Nah, oleh sebab itu akuisisi data ini memang sangat penting, gitu ya, untuk kita bisa lebih lanjut dalam menganalisis data, ya. Oke, ini merupakan akuisisi data untuk ilmu sosial. Nah, kemudian untuk ilmu ekonomi, misalnya di dunia investasi, harga saham terus berubah karena berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, berita perusahaan, dan juga sentimen pasar, gitu ya. Nah, ini berarti terkait dengan dunia investasi, apalagi kalau misalnya untuk sekarang ini di tahun 2026
terjadi serangan dari Amerika ke Iran. Nah, ini kan pasti akan berpengaruh terhadap dunia investasi, gitu ya. Nah, kita lihat di sini tujuan akuisisi data untuk analisis harga saham. Yang pertama, mengumpulkan data historis saham, ya. Jadi kita bisa melihat data dari waktu ke waktu, ya. Data terkait dengan data pembukaan, data penutupan, harga tertinggi, harga terendah, volume perdagangan. Nah, itu kan merupakan data historis saham. Kemudian juga menganalisis pola pergerakan saham. Nah, ini juga sangat diperlukan ketika kita menganalisis dunia investasi. Kemudian untuk membantu pengambilan keputusan investasi. Nah, ini yang paling penting, ya. Ketika kita menganalisis dunia investasi, pola dari pergerakan harga saham, data historis, maka ujungnya adalah bagaimana kita mengambil keputusan terhadap investasi yang kita lakukan, gitu ya. Nah, di sini langkah-langkah yang dilakukan untuk mengakuisisi data menggunakan Google Colab, ya, kita bisa juga melakukan menggunakan modul Pandas, gitu ya. Kemudian berikutnya ini kita menggunakan yang namanya Yahoo Finance, gitu ya, yang mana di situ nanti akan tertera saham-saham yang memang ada, ya. Misalnya di sini untuk saham Apple, gitu ya, maka di sini simbolnya adalah AAPL, ya. Kemudian di sini misalnya kami ingin mengambil data dari tahun 2020 Januari tanggal 1 sampai tahun 2024 Januari tanggal 1, ya. Kemudian nanti data tersebut akan disimpan di dalam Excel. Di sini adalah saham XLSX, yaitu merupakan file untuk menyimpan data saham tersebut, ya. Oke. Kemudian hasilnya seperti apa, ya? Jadi hasilnya seperti ini, ya. Jadi ketika kita mengakuisisi data saham, maka hasilnya demikian. Ada tickernya itu di sini untuk Apple adalah AAPL. Kemudian harga untuk penutupan, harga tertinggi, harga terendah, opennya berapa, kemudian volumenya berapa, ya. Kemudian nanti setiap tanggal dan juga nanti setiap jamnya nanti akan tertera tuh di situ, ya, terkait dengan jumlah saham. Nah, di sini kan nanti kita bisa menganalisis nih, apakah saham itu layak untuk kita investasikan atau tidak. Kemudian nanti kita juga bisa lihat ketika terjadi berita tertentu, apakah saham itu bisa naik atau bisa turun, ya. Jadi kan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat itu nanti juga akan berdampak di ekonomi yang sedang berjalan. Nah, yang paling sering terjadi itu adalah terkait dengan naik turunnya saham, gitu ya. Jadi kita bisa mengakuisisi data tersebut untuk kita bisa melakukan riset atau analisis lebih lanjut, ya. Jadi memang sangat menarik ketika kita mengakuisisi data dalam ilmu sosial humaniora. Ada banyak sekali sumber-sumber data yang bisa kita gunakan, ya. Kalau misalnya kita ingin mengambil data primer, kan kita tinggal langsung saja ke partisipannya, kita tinggal interview atau survei. Nah, tetapi kalau misalnya kita ingin mengambil data sekunder yang memang data tersebut tersedia secara resmi, kita bisa mengakuisisi data menggunakan Google Colab tersebut, gitu, ya. Nah, nanti kita tidak usah memakan waktu dan biaya karena memang data sekunder tersebut layak kita gunakan. Kenapa saya bilang layak? Karena data tersebut disediakan oleh pihak yang resmi. Nah, tinggal kita bagaimana mengolah data tersebut dan tinggal kita bagaimana menganalisis data tersebut sesuai dengan tujuan riset kita. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu Pak Rudi terkait dengan implementasi kasus. Berarti ini ya, cukup banyak nih kasus-kasus yang gambaran ya, dimana tadi Mas Rama menjelaskan case-nya yang pakai numerik ya, lebih banyak ya. Jadi mungkin pemirsa UGTV dan
peserta tim teaching ya bisa melihat tadi bagaimana contoh-contoh ya data-data yang diakuisisi tadi bisa diproses gitu ya, Betul. Mas Rama ya. Nah, mudah-mudahan nih apa yang telah kita sampaikan pada sesi ini cukup memberikan gambaran gitu ya bagaimana pentingnya daripada akuisisi, kemudian tools yang digunakan itu apa saja ya, dan juga beberapa contoh studi kasus gitu yang mungkin bisa diimplementasikan. Mungkin ada lagi Mas Rama yang ingin disampaikan? Ya mungkin kalau misalnya kita lihat tadi, saya sudah menjabarkan banyak sekali contoh akuisisi data, yaitu kalau misalnya mahasiswa tingkat 3 dan tingkat 4 yang sedang melakukan riset, nah akuisisi data dari sumber terbuka ini sangat bermanfaat untuk bahan kalian riset. Ya, jadi mungkin nanti dari hasil dari materi hari ini itu bisa kalian gunakan untuk melakukan riset lanjut di penelitian ilmiah atau di dalam skripsi. Karena sekali lagi bahwa data science ini tidak terbatas untuk ilmu engineering, tetapi juga pasti digunakan di seluruh bidang, termasuk di ilmu sosial dan ilmu humaniora. Mungkin seperti itu, Pak Rudi. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan tim teaching Science Data dan Analisis Big Data yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.